Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nashhadu an la ilaha illahu al-malikul haqqul mubin. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Salatullahi wa salamuhu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Habibina Muhammadin al-mab'uuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi, faqad faza al-muttaqun al-muti'un. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Masyaallah muslimin,
Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang berbahagia ini di hari yang mulia, di tempat yang mulia, khatib mengingatkan kembali untuk kita berupaya menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang mulia, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara meningkatkan kualitas takwa kita. Karena sejatinya kemuliaan kita di sisi Allah adalah tergantung dari seberapa takwa kita. Sebagaimana firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Dan upaya kita untuk meningkatkan takwa adalah bimtisali awamirillah, dengan berupaya semampu kita untuk melakukan apapun yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita. Wajtinabi nawahihi, dan berupaya menjauhi sejauh-jauhnya apa yang telah dilarang oleh Allah untuk kita. Hadirin rahimakumullah. Tetapi sebagai manusia tentu tidak ada yang terlepas dari yang namanya dosa, dari yang namanya kesalahan. Setiap manusia pasti punya salah. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak manusia pasti punya salah. Hatta Nabi pun punya salah. Semua manusia fitrahnya adalah punya salah. Kullu bani Adam khata'. Dan sejatinya yang jadi masalah kita memang bersalah adalah satu masalah. Tetapi masalah yang sesungguhnya, masalah utama bagi kita adalah bukan kesalahan itu sendiri, tapi bagaimana kita menyikapi kesalahan kita itu. Lanjut sabda Nabi SAW, wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang bertaubat. Jadi memang salah adalah suatu permasalahan, tetapi masalah utama bukan kesalahan itu sendiri, tapi bagaimana kita menyikapi kesalahan kita. Karena memang manusia fitrahnya adalah punya salah. Dan boleh jadi kesalahan kita itu kalau kita bisa bijak menyikapinya, maka boleh jadi menjadi titik balik kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Tapi kalau kita sudah salah, tapi salah menyikapi kesalahan kita, tidak bijak menyikapi kesalahan kita, maka akan semakin terjebak dalam kesalahan yang lebih dalam lagi. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan itulah yang dicontohkan oleh yang terdahulu dari kita. Iblis dan kakek moyang kita Adam alaihissalam. Dua-duanya bersalah, tetapi cara menyikapinya berbeda. Maka hasilnya pun berbeda. Iblis sebagaimana digambarkan kepada kita, kesalahan yang digambarkan kepada kita, kesalahan pertama adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Wa yaqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami memerintahkan kepada malaikat termasuk iblis untuk bersujud kepada Adam, maka mereka semua bersujud kecuali iblis. Ketika iblis menolak perintah Allah, apakah langsung Allah murka? Apakah Allah langsung mengusir iblis dari neraka, dari surga? Tidak. Tapi Allah mengkonfirmasi kepada iblis. Allah bertanya kepada iblis, ya iblis, ma mana'aka antas juta lima khalaqtu biyadai, astakbarta am kunta minal 'alin. Wahai iblis, sesungguhnya apa sih yang menjadikan engkau tidak mau bersujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku sendiri? Ketika ditanya demikian, ternyata iblis tidak introspeksi diri, tidak mau mengakui kesalahan dan bertobat kepada Allah. Justru iblis mencari pembenaran atas apa yang dia lakukan, mencari pembelaan diri dengan mengatakan, ya Allah, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam hanya dari tanah. Aku dari api, Adam dari tanah. Api lebih baik daripada tanah, maka aku tidak layak sujud kepada Adam. Hadirin rahimakumullah. Sesungguhnya ini adalah alasan yang dibuat-buat oleh iblis. Karena sesungguhnya memang iblis pada mulanya adalah makhluk yang mulia. Iblis adalah makhluk yang usianya sudah ribuan tahun dan digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kalangan jin sampai derajatnya tinggi sekali, bahkan di tiap langit menjabatkan julukan-julukan yang sangat mulia di kalangan para malaikat. Ada al-abid ahli ibadah, ar-raqi ahli ruku', as-sajid ahli sujud, al-qanit yang taat, az-zahid yang zuhud, al-mustahir yang bersungguh-sungguh, al-khashi yang khusyuk.
Bahkan iblis dengan julukan yang luar biasa, Khazanul Jannah, yaitu bendaharawan surga. Bahkan dijuluki pula sebagai Sayyidul Malaikah, penghulunya para malaikat. Karena memang iblis awalnya adalah makhluk yang taat beribadah, makhluk yang kehidupannya digunakan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena pujian-pujian yang demikian itulah yang menjadikan iblis akhirnya tinggi hati. Ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam makhluk yang baru, kemudian iblis disuruh sujud pada Adam, maka karena dia sudah dipuji-puji sedemikian rupa, yang akhirnya menjadikan tinggi hati, akhirnya dia menolak untuk bersujud pada Adam alaihissalam, makhluk yang lebih junior daripada iblis. Maka inilah pelajaran bagi kita hati-hati dengan pujian. Jangan ketika dipuji kemudian menjadikan diri kita jadi tinggi hati. Ketika kita dipuji, kembalikan pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Kita manusia tidak ada lain dipuji. Semua kebaikan kita adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dengan pujian orang lain. Apalagi ketika jadi pejabat, hati-hati dengan pujian anak buahnya, hati-hati. Karena menjadikan orang yang susah untuk dikontrol. Ketika iblis mencari pembenaran diri itulah, maka Allah pun murka kepada iblis. Seraya mengatakan, ya wahai iblis, ukhruj minal jannah, keluarlah engkau dari surga. Fa innaka rajim, sesungguhnya engkau adalah makhluk yang terkutuk. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin, dan sesungguhnya laknatku akan menyertaimu sampai hari pembalasan. Makhluk yang awal mulanya mulia, salah sekali, tetapi salah menyikapinya menjadi makhluk yang paling terkutuk di dunia ini sampai akhirat. Iblis. Rahimahullah. Demikian pula kakek moyang kita Adam alaihissalam juga pernah bersalah. Bahkan beliau adalah makhluk yang baru diciptakan tapi sudah punya kesalahan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Adam dan istrinya untuk tinggal di surga. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu dalam surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Dan makanan apapun sekedar kalian yang ada dalam surga ini. Wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi Adam dan Hawa, jangan sekali-kali kalian mendekati satu pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin. Karena kalau kalian mendekati satu pohon ini, maka kalian termasuk hamba-Ku yang zalim. Ketika iblis dikeluarkan dari surga, maka iblis pun tidak terima. Iblis pun menyalahkan Adam dan ingin menyeret Adam juga keluar dari surga. Maka ketika Allah memberikan larangan kepada Adam dan istrinya untuk mendekati satu pohon, dan itu akhirnya iblis membujuk Adam alaihissalam, bahkan menamai pohon itu sebagai pohon khuldi, pohon kekekalan. Yang Adam alaihissalam menurut bujuk rayu iblis dilarang makan buah dari pohon itu supaya tidak kekal di surga. Jadi yang menamai pohon khuldi adalah iblis. Maka karena bujuk rayu iblis, akhirnya Adam alaihissalam pun memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Tetapi ketika sudah makan itulah Adam alaihissalam menyadari bahwa ternyata itu semua hanya bujuk rayu iblis. Semua hanya tipuan iblis. Beliau menyadari bahwa ini adalah kesalahan. Maka Adam pun buru-buru bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya mengatakan, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Wahai Rabb kami, zalamna anfusana, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, dan kalau Engkau ya Allah tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami termasuk hamba-Mu yang merugi. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Maka Allah pun menerima taubat Adam alaihissalam. Meskipun harus keluar dari surga, tetapi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kehidupan Adam jadi makhluk yang mulia. Rahmatullah. Inilah kita sebagai manusia yang sudah berpotensi punya salah. Kullu bani Adam khata'. Ketika kita menyadari punya salah, menyadari berpotensi punya salah, maka seharusnya kita harus memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seringkali kita bersalah tapi tidak merasa bersalah, maka kita harus tetap beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangankan kita, rahimakumullah, Nabiullah Muhammad SAW pun beliau dalam hari-harinya beliau sibukkan dengan istighfar. Meskipun Rasul adalah makhluk yang sudah dijamin diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar.
Dosa-dosa Nabi baik yang sudah dilakukan atau belum, semuanya sudah dijamin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari-hari beliau disibukkan dengan istighfar. Wallahi inni la astaghfirullah, beliau akan sampai amal. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar, bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Bahkan putra sahabat mulia, putra Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengisahkan bahwa ketika Nabi SAW beliau selesai menyampaikan dakwahnya kepada para sahabat, beliau tidak langsung kembali ke rumahnya. Beliau tetap duduk di situ seraya mengatakan Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim sebanyak 100 kali. Rabbi firli wahai Rabbku, ampunilah dosa-dosaku wa tub alayya dan terimalah tobatku innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Sebanyak 100 kali. Makhluk yang mulia, makhluk yang sangat takut berbuat maksiat kepada Allah, makhluk yang banyak kebaikannya, dijamin diampuni dosa-dosanya. Tapi dalam satu majelis beliau beristighfar bertaubat kepada Allah sebanyak 100 kali. Lantas bagaimana dengan kita? Yang hari-hari kita tentu banyak dosa. Apalagi di zaman sekarang, semakin berkembang suatu zaman, maka semakin besar pula potensi kita untuk bermaksiat. Kalau dulu mau menggibah harus bertatap muka. Kalau dulu mau memfitnah harus ketemu orang dulu. Kalau dulu mau bermaksiat maka harus keluar dulu. Kalau dulu mau mencuri harus keluar dan mencari objek dulu. Tapi sekarang cukup di kamar dengan gadget kita, semua kejahatan bisa kita lakukan. Semakin maju suatu zaman, semakin besar potensi kita untuk berbuat maksiat. Maka semakin besar potensi kita berbuat maksiat, semakin banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Istighfar kita akan mengangkat derajat kita, akan mencurahkan rahmat Allah kepada kita. Kalau kita punya masalah, perbanyak istighfar. Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhaiqin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang membiasakan diri dengan istighfar, ketika dia ada masalah kemudian dia beristighfar, ketika dia ketemu suatu problem yang tidak bisa dipecahkan, kemudian dia memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhaiqin makhrajan, maka Allah akan berikan solusi kepadanya. Wa min kulli hammin farajan, dan ketika dia sedang galau, sedang sedih, sedang gundah gulana, kemudian dia beristighfar, maka Allah akan ganti kesedihan itu dengan kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepada hambanya yang memperbanyak istighfar dari arah yang tidak terduga. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang rajin istighfar, yang hari-hari kita biasakan dengan istighfar, lidah kita basahi dengan istighfar, sehingga kelak di akhirat kita menjadi manusia yang berbahagia, yang beruntung sebagaimana sabda Nabi, tuba liman wajada fi sahifati istighfar katsiran. Sungguh beruntunglah orang yang besok di akhirat menjumpai buku catatan amalnya banyak istighfarnya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lisal muslimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bi wa kafara wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah fima amar wantahu amma naha anhu wa zajar. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati al-qudsi bi qawlihi inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an baqiyati as-sahabati ajma'in wa 'an tabi'in wa tabi'it tabi'in warḍa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadhiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin faghfir lana warhamna ya rabbana innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikra akbar. Aqimus shalah.